Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya anak-anak. Oke, kesempatan kali ini kita akan sesuai materi minggu sebelumnya itu tentang bekerja ke luar negeri gimana sih gitu kan. Nah, sekarang kita akan mendapatkan informasi langsung dari alumni atau kakak kelas kalian yang sudah bekerja di luar negeri. Nah, Kak Endah di sini akan berbagi cerita gimana prosesnya sampai bisa bekerja di Jepang. Jadi buat pengalaman kalian juga dan tentunya mudah-mudahan sih bisa memotivasi kalian semua gitu ya. Nah, langsung aja ya Kak Endah ya, karena kan kita waktunya di Zoom ini sebentar ya, cuma 40 menit gitu. Jadi kita manfaatkan secara maksimal ya. Nah, Kak Endah sekarang kerjanya di mana sih? Aku kerja di bukan. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu ya. Ya, Bu. Ah, aku Enda Taufik Nur Awalia, aku alumni tahun 2017. Udah lumayan juga ya, 3 tahun ya. Iya, Bu. Aku lulusan dari jurusan Tata Busana. Sekarang aku kerja di pabrik, Tato Fabrik namanya. Itu pabrik yang memproduksi macam-macam kayak alat rumah tangga gitu. Kayak itu kayak spray, tas juga ada, macam-macam lah Bu sekarang. Jadi tapi Malah karena tetap berhubungan sama jurusan dulu waktu SMK ya, tetap menjahit ya di sana ya. ya, Oke. Nah, terus gimana sih ceritanya pertamanya Kak Endah ini bisa kerja sampai ke Jepang gitu, sedangkan setahu Ibu kan lulusan SMK 3 jarang ya yang bisa sampai jauh nih gitu. Gimana awal mulanya bisa kerja ke Jepang gitu? Coba dong diceritain. awal mulanya aku dulu pertama itu aku ikut kerja di LPK. LPK di daerah Cibeber. Daerah Cibeber. LPK menjahit gitu Bu. Terus? Bukan LPK deh, LKP. Oh LKP. iya bener LKP. Sampai lupa ya. LKP Junior Jaya. Saking udah lamanya di LPK sana. jadi agak-agak sama aja nih kebeliwan. Iya benar. Terus? Di Julia Jaya itu aku bantuin, di situ ada namanya Bu Ar. Jadi aku bantuin jahit kayak gitu. Terus pas itu aku sama Astia. Ada aku sama Astia. Dua orang ya, sama-sama alumni SMK 3 juga. Ya, Bu. Nah, jadi aku dikabarin sama Astia, dikabarin sama Bu Dika sama Bu Vera, katanya ada tes jahit gitu, tes kerja gitu ke Jepang. Aku pikir cuma pelatihan gitu doang, biasa gitu, berapa bulan gitu. Ternyata kerja di Jepang ya langsung gitu. Nah, dari situ kan dijelasin sama Bu Vera sama Bu yang di aku tuh ke LPK Pantas Jaya juga Bu. Oh, yang Bujai itu ya? Ya, sama Bu Jayanti. Jadi di sana itu aku sama Astia tuh dijelasin gimana apa maksudnya kerja di Jepang itu, prosedurnya apa aja yang harus dilengkapin kayak gitu. Dan karena aku sendiri juga bingung. Aku sendiri juga sempat kayak berat kayak gitu. Kayaknya aku juga nggak bakal bisa gitu. Terus aku dari situ Astia sih udah bilang ke keluarganya, katanya keluarganya nggak bolehin gitu, nggak ngizinin gitu karena terlalu jauh. Iya, Gitu kalau siapa Endah sendiri diizinin sama keluarga? aku
pertamanya aku minta saran sama kakak aku dulu. Nah, aku bilang ya udah kalau misalkan kamu yakin gitu, minta izin sama ibu bapak gitu. Situ aku langsung izin ke ibu bapak. Ibu aku sih nggak ngizinin awalnya, tapi bapak aku ngasih ngizin. Ngizinin. Terus caranya ngeyakinin orang tua biar ngizinin kerja ke Jepang gimana tuh? Kan kalau bapak ngizinin ya, terus ibu sebelumnya nggak ngizinin gitu. Terus gimana dengan cara ngerayunya gitu? Sedangkan restu orang tua kan ibaratnya penting gitu ya buat kerja jauh, apalagi perempuan nih jauh-jauh dari rumah. Nggak ada rayuan sih, nggak ada rayuan. Cuma kalau kan pertamanya aku bilang sama ibu dulu, nah ibu nggak ngizinin tuh. Terus ibu bilang ke bapak kalau aku mau kerja di sana gitu, mau kerja di luar negeri gitu, di Jepang gitu. Terus bapak bilang kalau misalkan kamunya kuat gitu, berani gitu, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Terus aku juga kan aku juga kebetulan anak terakhir gitu, anak terakhir gitu, ya. Jadi udah nggak ada yang harus apa ya udah nggak ada yang harus maksudnya lebih kayak anak kecil gitu tuh. Nggak ada adik ya, kayak nggak gitu. ada yang adik. dikhawatirkan lagi, nggak ada adik karena kamu yang terakhir gitu ya. Orang tua sudah bisa lebih lepas gitu. Ya gitu Bu. Jadi bapak itu ya udah nggak apa-apa, hitung-hitung pesantren gitu 3 tahun kan. Jadi kontraknya 3 tahun di Jepang. Iya 3 tahun. Dan kebetulan tahun depan aku pulang Bu, karena udah 2 tahun di sini kan. Jadi bapak ngizinin, terus habis itu udah ngizinin itu kan di kontak sama orang LKP-nya. LKP-nya buat ketemu gitu sama bapak. Terus buat ngejelasin apa prosedur yang harus dijalani gitu ya. Ya. Oke. Sebelum itu juga ada tesnya. Jadi nggak langsung berangkat ya? Nggak langsung berangkat. Ada tes. Ada tesnya tes apa aja tuh? ngejahit. Tes ngejahit. Ya Bu. Tesnya apa tes aja? ngejahit. Terus selain tes ngejahit apa lagi? Ada matematika sama bahasa Indonesia juga. Bahasa Jepangnya ditesin juga? Bahasa Jepang kita nggak dites waktu itu Bu. Bahasa Inggris? Jadi setelah tes lulus, kita disekolahin di sekolah yang khusus buat bahasa Jepang gitu Bu. Berarti, jadi waktu itu aku di sekolah berangkatnya itu nggak langsung gitu ya, habis lolos tes itu nggak langsung berangkat ke Jepang, tapi ada semacam pelatihan bahasa dulu ya? Iya itu. Oke. Terus setelah pelatihan bahasa, maksudnya di sana hanya cukup pelatihan bahasa, baru Enda pergi ke Jepang. Iya. Setelah di Jepang itu ibaratnya adaptasinya itu gimana sih? Otomatis kan beda negara biasanya beda budaya kan, apalagi sama Cilegon jelas mungkin berbeda gitu. Nah, adaptasinya itu gimana rasanya ketika jauh dari rumah gitu kan, sendirian di sana, nggak ada keluarga kan di sana? Nggak ada. Nah itu gimana tuh pas di sana? Iya, jadi kebetulan aku ada teman juga satu, dia juga lulusan bareng aku. Dia orang Indramayu, jadi aku berdua, orang Indonesianya berdua. Nah, setelah berangkat ke Jepang 1 bulan itu kita juga kayak di karantina gitu Bu. Di karantina, diajarin bahasanya lagi, terus diajarin pokoknya budaya-budaya di Jepang itu kayak gimana kayak gitu. Dari mulai menulis, kayak mulai membuang sampah juga, terus bangun pagi, terus gimana cara on time gitu kalau masuk kelas kayak gitu juga diajarin.
Jadi cara banyak makannya. ya gitu. Jadi nggak hanya misalkan Enda udah punya nih kemampuan menjahit, nggak hanya itu aja ya ketika kerja di sana, tapi ada Iya, hal-hal lain ya yang diajarkan ya. iya. Nah terus apa cara kan kerja di luar negeri nih tadi, terus cara nanganin ketika udah 2 tahun nih ya pastinya, ketika Nah, kangen rumah itu gimana? Ada kalau kangennya kan? kangen rumah itu pasti kangen rumah. Itu di awal tahun. Oh di Di awal awal-awal tahun ya. itu. Kalau di awal tahun itu bener, pengen pulang, ada rasa nggak betah kayak gitu, Mm-mm. pengen pulang, Mm-mm. kangen keluarga juga kan. Udah itu, tapi semakin kesini semakin menikmati. Jadi betah Semakin gitu di betah sana. gitu. Ah, semakin betah karena kita juga komunikasinya juga lancar juga lewat video call gitu, sekarang udah canggih Mm-mm. lewat video call. Jadi seminggu itu 4 kali, Video call kadang-kadang sama 4 orang kali rumah. ya video call orang rumah. Berarti Udah jadi di sini. apa di sana udah ibaratnya sudah 2 tahun udah bisa beradaptasi ya, udah enak. Mm-mm. Nah terus udah 2 tahun nih kan lumayan ya, udah lama, tinggal setahun lagi. Terus kerasa nggak sih manfaatnya menurut Enda dengan bekerja di luar negeri ini apa aja sih? Iya, manfaatnya banyak banget pastinya. Kita juga bisa mengenal budaya luar gitu. Kita juga nggak cuma ketemu sama orang Jepang. Aku juga kebetulan kerjanya bareng orang Vietnam, Mongol, Kamboja. Kadang-kadang juga aku ketemu banyak teman sih dari India, Pakistan, kayak negara-negara lain, Brazil juga ada. Jadi kita bisa sharing bareng gitu tentang kerjaan gitu. Jadi kita tuh walaupun misalnya aku berdua gitu sama teman aku doang orang Indonesia nih, walaupun kita berdua doang, yang lain juga merangkul gitu Bu, merangkul. Jadi kita kan tinggal di Jepang gitu, cara bahasanya juga kita memperlancarnya juga jadi asik kan, karena orang dari berbagai luar negeri gitu. Jadi Budaya. apa gabung-gabung gitu ya, mereka nggak ngelepas gitu aja walaupun beda-beda gitu ya kalian ya. Iya. Terus selain Mereka itu, orangnya care. oke mereka care juga gitu, jadi nggak ngerasa sendirian ya di negeri orang. Selain apa tambah ilmu pengetahuan, tambah pengetahuan budaya, maksudnya tambah teman, ada nggak sih hal lain yang apa ya yang kerasa manfaatnya, mungkin ada tuh pengen nanti nih kalau udah balik ke Indonesia mau diterapin misalnya. Iya, Bu. Jadi sistem kerja di sini tuh bener-bener rapi sama cepat, kayak tepat waktu gitu. Jadi nggak ada ngaret-ngaretan gitu ya. Nggak ada ngaret, iya nggak ada ngaret. Terus pokoknya semuanya tuh di sini tuh apa aja itu lengkap gitu. Misalkan kita mulai ngejahit gitu. Mulai ngejahit itu, dari ngejahit itu kita tuh nggak cuma ngejahit doang, kita tuh harus tahu ini benangnya, misalkan ini benangnya stoknya segini, cukup atau tidaknya, kayak gitu, kayak perincian cara bekerjanya itu ada gitu. Jadi detail Kan gitu ya kerjanya ya, nggak asal kerja detail. begitu saja gitu. Nah Jadi terus enaknya tuh gitu Bu, di sana itu bisa tahu apa aja gitu. oh gitu. Apa jelas menambah ilmu pengetahuan tentang pekerjaan ya pastinya. Iya Bu. Terus di sana jam Juga kerjanya gimana? jam Kalau di kerja Jepang kan kita terkenal gila kerja gitu kan di Jepang itu. iya Bu. Sebenarnya sih 8 jam. 8 jam. 8 jam kerja. Tapi kadang ada lembur juga. Lembur itu bisa 1 sampai 3 jam. Maksimal 1 sampai 3 jam sih Bu maksimalnya. Kalau lembur itu. Seharinya itu ya. Sama di shift juga gitu atau non shift, berangkat pagi pulang sore setiap harinya, atau Enda kadang masuk malam misalnya. Enggak. Jadi tetap kerjanya tuh dari pagi sampai malam.
sore lah, sore jam, misalkan Enda berangkat jam 8, pulangnya jam 7, jam 6, enggak sip-sipan, enggak ada sip-sipan ya kalau aku dapetnya. Jadi non shift gitu ya, enak ya, maksudnya malamnya masih bisa istirahat gitu, enggak apa ibaratnya kita pulang tengah malam besok berangkat pagi gitu ya. Iya, enggak ada kayak gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa lagi nih? Oh ya, nah itu kan tadi Endah kerja di Jepang nih dengan sistem kerja yang non shift ya dapatnya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang didapatkan dengan bekerja di luar negeri apa saja sih? Misalnya kalau kerja di luar negeri itu kita dapat tunjangan, kesehatannya misalnya ditanggung gitu. Endah ini legal kan ya ikutnya? Maksudnya legal, jalurnya resmi gitu. Aku ikut jalur yang resmi. Jalur yang resmi. Nah, keuntungannya jalur resmi ini apa nih? Soalnya kan gini ya, biasanya bekerja di luar negeri kita tahu ya suka ada yang jalur yang ilegalnya gitu, yang nggak resmi ya, kita nggak terdata di pemerintah gitu kan, nanti ibaratnya banyak akibat buruknya dibanding baiknya. Nah, kalau misalnya jalur resmi apa aja sih gitu kelebihannya yang Endah tahu dan sudah Endah rasakan? Kelebihannya tuh jadi kalau misalkan kita ada masalah, jadi ada yang menangani. Gitu. Jadi ada timnya di sana ya? Ada timnya, ada tim dari Jepangnya sama juga ada tim dari Indonesianya. Mereka saling komunikasi gitu gimana sarannya. Misalkan ada masalah gitu, mereka yang mecahin, kita nunggu gitu. Nunggu gimana hasilnya, enaknya gimana gitu. Jadi enak lah ya gitu dibanding kalau misalnya kita kerja ke luar negeri tapi jalurnya ilegal gitu ya. Nah, terus fasilitas yang didapatkan kalau resmi kayak gini apa aja sih? Fasilitas yang didapetin itu dari tempat kerja atau dari LKP? Iya, tempat kerja pastinya, sama asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, terus rumah. Jadi tempat tinggal juga difasilitasi? Difasilitasi atau nyari sendiri Endahnya tempat tinggalnya? Sebenarnya kita juga ini ya Bu, ada bayar juga kayak gitu, kayak kontrak gitu. Tapi kita juga di fasilitas kendaraan. Kalau di sini kan sepeda gitu Bu. Orang-orang kan padanya pakai sepeda gitu, sama kalau misalkan pergi kemana-mana bus gitu. Kita difasilitasi sepeda, ada macam-macam sih Bu. Terus antar jemput gitu, antar jemput kalau kerja gitu, ada antar jemputnya. Okay. Dan apa kalau di luar penghasilannya juga lumayan ya Endah ya? Ya, iya, siapa tahu maksudnya adik-adik kelas kamu tertarik gitu ya ngelihat kalau di luar kan beritanya nih, misal kerja di Jepang ketika pulang ya lumayan gitu kan, siapa tahu nanti banyak yang tertarik juga gitu bisa ikut serta. Berarti dulu tuh pas awal kerja ditawarin ya waktu itu? Ditawarin sama LKP gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus biasanya nih kita berapa menit sih ini? Udah 20 menit. Biasanya adik-adik di SMK 3 ini kalau misalnya jauh-jauh gitu, boro-boro ke Jepang misalkan lebih jauh dari Serang aja tuh suka masih yang udah takut gak dapet izin, misal seperti itu. Ada nggak sih motivasinya atau pesennya gitu dari Endah buat adik-adiknya biar ya kayak itu, biar termotivasi, oh ya ternyata jauh juga nggak apa-apa kok gitu kan, buktinya Endah sekarang 2 tahun juga alhamdulillah ya sehat gitu. Nah, apa nih motivasinya buat adik-adik, pesan-pesannya buat adik-adik SMK 3? Ya, jadi Endah juga sebenarnya banyak dapat DM dari adik kelas alumni SMK 3. Kak, gimana sih, enak nggak kerja di luar kayak gitu? Kok kayaknya seneng-seneng aja gitu. Gitu sebenarnya sih. Yang mereka lihat seneng ya, tapi alhamdulillah juga kalau dilihat seneng. Jadi ya kalau dibilang senang ya senang gitu, karena bisa
bisa berbaur sama yang lain gitu, bisa tahu budaya sini gitu. Tapi kalau dibilang sedihnya juga karena kita nggak bisa ketemu orang tua gitu, susahnya kan di situ, di homesicknya itu. Jadi motivasi aku itu kayaknya kita tuh harus kuat gitu, Bu. Apalagi kalau udah kita nggak enak badan gitu, sakit gitu, pasti ingatnya keluarga gitu. Nggak ada yang ngurusin kayak gitu, nggak ada yang merhatiin, pokoknya nggak ada yang merhatiin gitu. Apa-apa harus sendiri gitu. Iya benar. Tapi jadi tambah mandiri ya? Iya, jadi tambah mandiri. Apa-apa juga ya, jadi apa-apa dilakuin sendiri gitu. Bisa kontrol hidupnya sendiri gitu. Dan alhamdulillah juga jarang sih kalau yang sakit-sakit itu. Jadi kita harus percaya diri, harus berani, harus kuat, terus harus bisa jaga diri juga. Kita harus bisa berbaur dan berkomunikasi sama yang lain. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak orang Indonesianya, Bu. Di Jepang atau di tempat kerja Endah? Di Jepang. Di Jepang. Enggak, kalau di tempat kerja aku cuma ada aku sama teman aku 2 orang doang. Orang Indonesia. Jadi kita juga ada komunikasi sama yang, jadi di sini tuh ada kayak grup gitu, Bu. Grup-grup orang Indonesia gitu lah. Grup pekerja Indonesia yang jadi grup pekerja Indonesia yang di Jepang ada di sana gitu ya? Ada banyak banget. Dan itu sudah motivasinya itu ya, jadi memang apa namanya tuh harus kuat mentalnya ya, yang pertama ya. Kuat mental. Karena harus memang punya keberanian juga. Iya benar, harus punya keberanian. Kalau misalnya nggak berani nggak mungkin sampai sana ya. Ya, oke. Apa namanya tuh cukup panjang juga ya obrolan kita. Mudah-mudahan juga banyak hal yang bisa diambil gitu sama adik-adik, banyak masukannya, karena memang bekerja di luar negeri ini bisa menjadi salah satu pilihan gitu kan, kalau misalnya kita pengen misalnya budaya yang lain gitu, pengen tahu daerah di luar dari kita gitu. Dan enaknya tentunya bekerja di luar negeri itu secara legal ya, bukan yang ilegal ya. Jadi kalau misalnya legal, jalurnya jalur pemerintah gitu ya, kayak yang kayak yang Endah lakukan, jadi bisa dapat fasilitas-fasilitas. Nah, kalau tadi kan sudah ngasih pesan nih atau motivasinya buat adik-adik gimana kalau misalnya kerja di luar harus gimana. Terus rencana Endah sendiri setelah nanti pulang ke Indonesia apa nih? Rencana aku, insya Allah aku mau buka, pengennya sih kecil-kecil dulu. Sebenarnya aku pengen buka garment. Karena udah ada pengalaman juga ya kerja di garment. Iya bener, Bu. Juga penghasilannya kayaknya garment lebih besar daripada kayak butik-butik gitu. Kalau menurut aku. Iya. Tapi kan orang berbeda gitu. Tapi ya di jalannya insya Allah lagi dirintis. Oke, sip. Mudah-mudahan lancar ya di sana juga, setahun lagi mudah-mudahan bisa maksimal, nanti juga pulang ke Indonesia. Amin. Ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama 3 tahun di Jepang bisa dibawa dan diterapkan gitu kan. Usahanya juga bisa lancar. Endah makasih banyak ya atas bantuannya, atas waktunya, sudah berbagi sama kita di sini yang masih di Indonesia. Mudah-mudahan adik-adik yang di SMK 3, adik-adik kelas kamu juga bisa mengikuti jejaknya Endah gitu ya. Oke. Ya itu saja anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan Suasana TV. Terima kasih sudah sudah menyaksikan obrolan kami gitu. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Jadi kalau misalnya mungkin mau ngobrol lebih lanjut, bisa nge-DM sendiri ya nanti ya ke Endah ya. Bisa tanya-tanya lebih lanjut gimana sih pengalamannya ketika bekerja di luar negeri. Yang jelas kalau misalnya bekerja di luar negerinya secara legal, insya Allah
kalian aman gitu, karena kalau ada apa-apa seperti tadi yang sudah diceritakan itu banyak bantuannya, tapi beda kalau misalnya secara ilegal. Kayak kalau secara ilegal kalian jelas kalau ada masalah tidak ada yang membantu gitu, repotnya ibaratnya repot sendiri gitu. Nah itu saja untuk pertemuan hari ini, terima kasih atas perhatiannya Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.